bunuh diri di pohon dengan cara menggantung dirinya di pohon. Tolong Om, saya dikeluarkan dari pohon itu. Beliau akan terus menjadikan saya sebagai budaknya beliau. Hai guys, terima kasih telah mampir di channel ini. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah asmara yang sangat-sangat menegangkan. Ini cerita yang dikirim oleh teman saya sendiri, namanya Cece. Terima kasih Cece telah mengirim cerita ini. Jadi kata Cece, Kak In minta tolong bawakan cerita ini biar menjadi inspirasi atau contoh untuk orang-orang di luar sana bahwa jika kamu menjalani suatu hubungan dan menemukan keluarga yang toksik, mendingan kamu pilih berpisah sebelum hal-hal aneh terjadi. Oke? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada ceritanya. Jadi cerita ini berawal ketika Cece ini merantau di suatu kota, kita sebut saja kota D. Dia merantau kayak dari kota asalnya, merantau di kota D, tujuannya untuk mencari kerja. Sampai di kota D, Cece berkenalanlah sama seorang pria namanya Rian, dan akhirnya mereka menjalani hubungan asmara. Awal mereka menjalin hubungan mereka ini termasuk hubungan yang privat, jadi tidak dipublish. Kata Rian, hubungan itu tidak selamanya harus dipublish. Yang penting mereka sama-sama komitmen, serius, dan memang mereka mau menjalani hubungan untuk kedepannya yang lebih serius, bukan hanya untuk main-main. Jadi mau publish atau privat itu sebenarnya tidak jadi masalah. Dan itu menurut Cece ya sudahlah, kalau memang itu keputusannya Rian maunya begitu, tidak jadi masalah sih sebenarnya. Singkat cerita, mereka sudah pacaran selama 3 bulan berjalan. Dan disinilah titik mulai semua terjadi. Karena pacarannya mereka ini kan pacarannya privat, bukan pacarannya publish. Jadi pacarannya privat. Tapi ketahuanlah sama keluarga Rian. Dan ternyata keluarga Rian ini memang tidak suka dan tidak mau Rian ini pacaran. Alasannya Rian ini masih harus membiayai keluarga. Jadi jangan dulu pacaran atau mengenal cinta atau mengenal wanita atau apapun. Singkat cerita, orang tuanya si Rian ini ketahuan lah kalau Rian ini lagi pacaran dan pacarannya juga sama Cece. Jadi sebenarnya orang tuanya si Rian ini cukup pemilih untuk mencari pasangan buat si Rian. Yang pertama, Rian tidak boleh pacaran dulu, mengenal cinta dulu atau apapun itu, karena Rian masih harus membiayai, menanggung hidup keluarganya. Yang kedua, kalaupun Rian pacaran, tidak sembarang wanita yang harus menjalani hubungan sama Rian. Jadi kayak orang tuanya harus pilih-pilih wanita yang mana yang cocok untuk Rian. Terus karena ini sudah ketahuan Rian punya pacar, akhirnya orang tuanya si Rian minta Rian untuk mengenalkan pacarnya ini kepada keluarganya. Sudahlah Rian, kamu tidak usah sembunyi-sembunyi. Mama tahu kamu sudah punya pacar. Ya sudah, bawa ke rumah. Ayo kenalkan sama mama sama bapak biar kita saling mengenal. Ayo. Karena si Rian ini pikir, wah mama mau nih. Nah biasanya kan mama betul-betul skip soal pacaran. Tapi kali ini kayak mama mau nih, mama sudah minta dikenalkan, berarti mama mau nih. Ya sudahlah, karena permintaannya mama sendiri untuk mengenalkan Cece sama keluarga, ya sudah Rian bawa Cece datang ke rumah, dikenalkanlah sama mama, bapak, dan adik-adiknya si Rian. Awal kenalan kayak mamanya biasa saja, malah di depan Cece tuh mamanya kayak, oh iya ya tidak apa-apa kalau memang kamu serius sama anak tante, ya sudah jalani saja, kalian pacaran saja tidak apa-apa. Yang penting kalian pacarannya serius, bukan hanya sekedar main-main. Beginilah keadaan keluarganya tante, beginilah keadaan rumahnya Rian. Kalau memang Cece kamu tidak keberatan bersedia menjalin hubungan dengan si Rian dalam keadaan seperti ini, ya sudah, ayo tante setuju kok, tidak apa-apa. Itu kata mamanya si Rian. Begitupun dengan bapaknya si Rian. Iya Cece tidak apa-apa, bapak juga setuju. Kalau memang kalian niatnya serius, ya sudah ayo jalani hubungan, yang penting pacarannya baik-baik. Begitu juga kata bapaknya si Rian. Sudah selesai. Setelah malam perkenalan itu, pulanglah si Cece diantar sama si Rian. Pulanglah di kos-kosannya Cece. Cece kan anak rantau di sini, jadi dia ngekos. Cece pulanglah di kos-kosannya dia, diantar sama Rian. Setelah itu balik Rian ke rumah. Orang tuanya sudah berkata lain lagi. Rian, mama tidak setuju sama Cece. Cece itu bukan perempuan baik-baik menurut mama. Menurut penglihatan mama, Cece itu bukan perempuan baik-baik. Mama tidak setuju. Kamu putuskan Cece tuh. Pokoknya mama tidak mau kamu pacaran sama Cece. Kamu harus putus sama Cece. Di situ Rian jengkel. Lah, tadi mama mau. Mama sendiri yang minta saya bawa Cece ke rumah, kenalkan Cece sama mama sama bapak.
Sudah kenalan, sudah bicara di depan Cece. Mama setuju, Bapak setuju. Kenapa sekarang Mama lain lagi? Mama suruh saya putus sama Cece. Apa maksudnya, Ma? Di situ Rian ngamuk, Rian marah, Rian jengkel. Rian ini sudah umur 25 tahun. Pacaran saja masih dibatasi kan. Emangnya Rian ini anak remaja, anak SD, SMP, SMA? Kan bukan. Rian ini sudah dewasa, Ma. Tolonglah hargai keputusan Rian. Rian ini sudah kerja. Apapun keputusan Rian itu menurut Rian terbaik buat Rian. Akhirnya Rian pergi keluar dari rumah. Emosi Rian pergi keluar dari rumah. Rian pergi ke kos-kosannya si Cece. Besoknya mamanya telepon si Rian. Rian, ya sudah, Mama minta maaf soal kejadian tadi malam. Kamu pulang nak ke rumah, pulang kamu bawa Cece ke rumah daripada kalian di kos. Biaya kos juga mahal, biaya makan mahal, biaya hidup mahal. Mendingan kalian tinggal di rumah saja, ayo. Bawa Cece datang ke rumah, tinggal bersama Mama dan Bapak di rumah. Mari kita tinggal sama-sama di rumah. Kebetulan Mama kan punya usaha sembako, jadi Cece bisa bantu-bantu di situ. Kalau seandainya kamu lagi kerja, Cece bisa bantu-bantu Mama jaga toko sembako. Begitu kata mamanya. Karena si Rian pikir, ya sudahlah, daripada masalah ini jadi makin besar, makin lebar kan. Ya sudahlah, Rian bilang, oh ya sudah mah, nanti Rian bawa Cece pulang. Oke mah. Rian coba bicara sama Cece keinginan orang tuanya, dan Cece juga pikir karena memang hubungan mereka mau serius, jadi ya sudahlah, ayo kita pergi tinggal di rumah. Singkat cerita, Cece ini tinggallah di rumah si Rian. Tapi dengan berbagai macam peraturan dalam rumah itu. Keluarga toksik ini. Pertama, Cece dan Rian tidak boleh tinggal sekamar karena memang mereka belum menikah. Oke, itu memang wajar. Yang kedua, Rian hanya boleh menikah setelah 5 tahun pacaran sama Cece. Yang ketiga, tidak ada privasi dalam rumah itu. HP-nya si Cece tiap hari harus diperiksa sama mamanya Rian. HP-nya si Rian tiap hari diperiksa sama bapaknya. Yang keempat, mereka dilarang berduaan lama-lama. Bahkan ngobrol mau romantis-romantis saya tidak boleh dalam rumah. Betul-betul betul-betul peraturan yang aneh. Padahal mereka ini pasangan kekasih, memang belum menikah, tapi kan tidak ada salahnya orang cuma ngobrol romantis-romantis sekali-sekali lah. Apalagi Rian ini kan kerja, pulang kerja capek-capek. Mungkin dia pengen dihibur sama Cece atau apa, tapi memang tidak boleh sama orang tuanya. Cece mencoba menerima persyaratan-persyaratan yang diajukan sama orang tuanya. Bahkan hari-hari Cece dilalui ya seperti itu. Jadi kadang Rian sama Cece kalau mau kayak bermesraan, romantis atau apa, mereka lewat chat. Atau mereka kayak mau keluar bareng atau apa, mereka harus lewat chat. Karena memang tidak boleh. Mereka bahkan keluar bareng kayak jalan. Mungkin Rian capek kerja, suntuk, jadi kadang-kadang pengen ajak Cece jalan-jalan, keluar makan di luar atau apapun, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi apa tugasnya Cece di situ? Masak, mencuci, bersih rumah, jaga adanya Rian, jaga toko sembakonya si Rian. Itu kerjaannya Cece. Kemudian setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mulailah timbul keanehan-keanehan yang terjadi dalam rumah itu. Cece sering ditegur sama calon bapak mertuanya, cara berpakaiannya. Cece sering dimarahi sama bapak mertuanya kalau lagi bermesraan sama Rian. Bapak mertuanya yang tegur, kalian garis bawah ya, bapak mertuanya yang tegur. Cece kalau mau keluar kayak ketemu sama teman-temannya, bapak mertuanya larang. Pokoknya kehidupan Cece dibatasi sama bapak mertuanya. Sampai suatu ketika Cece ini karena terlalu pusing, banyak pekerjaan di rumah, capek juga hadapi adik-adiknya Rian yang kadang-kadang berantem, kacau, ribut dalam rumah. Cece ini capek jaga toko sembako, kadang juga dia pulang dia harus masak, mencuci, bersih rumah dan lain-lain. Suatu ketika Cece ini tiba-tiba pingsan. Semua orang di rumah panik, ini kenapa Cece tiba-tiba pingsan? Apakah dia kecapean atau apa? Mereka sampai mau bawa ke rumah sakit, tapi tiba-tiba Cece bangun dari pingsannya. Kalian tahu apa yang dilakukan Cece? Dia cuman ketawa. Hihihi, saya mau anak ini. Begitu. Sambil ketawa, sambil bilang mau bawa Cece pergi jauh. Paniklah si Rian. Panggillah mamanya datang, saudara-saudaranya datang, semua datang lihat Cece di situ.
Cece sambil ngamuk-ngamuk, dia ketawa berteriak, setelah itu Cece dia berdiri, pergi jalan menuju jalan raya, pergi keluar dari rumah menuju jalan raya sambil berteriak-teriak, hahaha, saya suka anak ini, saya mau pergi jauh bersama anak ini. Begitu kata Cece. Kata Cece, Kain memang kayak saya merasa kesurupan, tapi saya tahu keadaan yang terjadi. Begitu kata Cece. Setelah itu Rian larilah tarik Cece, tapi waktu itu Cece tenaganya beda. Padahal Cece orangnya kecil, tapi pada saat itu tenaganya sangat-sangat kuat. Rian tarik Cece, tidak mampu. Mamanya datang juga tarik Cece, halangi Cece, bawa masuk Cece. Jadi mamanya sama Rian bawa masuk Cece lagi kembali ke dalam rumah. Mereka masukkan ke kamar, kunci pintu dan jaga Cece. Cece cuma berkata, saya suka anak ini, saya mau bawa anak ini milik saya mau bawa dia pergi jauh. Kata jinnya yang ada dalam Cece, itu bukan Cece, itu jin setan yang ada dalam tubuh Cece. Terus karena Rian sudah panik, dia teleponlah bapaknya, Pak pulang sekarang Pak. Lah kenapa nak? Kenapa? Bapak lagi sama teman-teman bapak nih. Pulang sekarang Pak, tolong Cece ini aneh, kesurupan kayaknya nih. Tadi dia tuh pingsan, tiba-tiba sadar, kesurupan dia, ngomongnya tuh kayak aneh. Ayo Pak, pulang sekarang Pak. Oh iya baik nak, Bapak pulang sekarang, kata bapak Rian. Kata bapaknya si Rian, oke. Setelah itu bapaknya si Rian datang, lihat keadaan Cece yang lagi meronta-ronta, ingin pergi jauh, pergi membawa Cece jauh. Bapaknya si Rian cuma tatap wajahnya si Cece, cuma ditatap saja. Tiba-tiba diam. Jin yang ada dalam tubuh Cece diam. Matanya sih masih tertutup karena memang pada dasarnya Cece dari awal kesurupan sampai saat bapaknya si Rian datang matanya tetap tertutup. Jadi dia cuma menunduk. Setelah itu bapaknya Rian baca doa sembahyang dan lain-lain sebagainya. Akhirnya si Cece sadarlah dari kesurupannya dia itu. Setelah sadar, dia bertanya apa yang terjadi, tapi Rian pikir tidak usah ceritalah untuk saat ini karena memang capek juga mungkin Cece, tahu kan orang kesurupan itu pasti capek. Rian cuma bilang, kamu pingsan tadi mungkin karena kecapean, ya sudah sekarang kamu istirahatlah. Mungkin banyak kerjaan tadi jadi istirahat. Setelah itu mulailah hal-hal aneh terjadi. Cece ini kayak merasa sering diikuti sama sosok. Cece ini kayak izin keluar mau main sama teman-temannya, bapaknya larang. Malah Cece sering diteror sama sosok itu. Bukan itu saja, semenjak kejadian kesurupan itu, katanya Cece, hubungan dia dengan Rian ini mulai kacau. Sedikit berantem, dari masalah yang kecil-kecil mulailah jadi masalah melebar, mulai jadi besar. Dan yang paling aneh, bapaknya si Rian ini selalu ambil peran di dalam hubungannya mereka. Banyak dari hal-hal yang kayak gitu sampai pada akhirnya Cece ini merasa bahwa sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana sih? Sebenarnya Rian ini masih sayang sama Cece, tapi entah kenapa katanya Cece, entah kenapa Kain, kami saling sayang, saling mencintai, tapi tidak tahu kenapa masalah kecil pun itu akan menjadi besar dan kami tidak tegur sapa selama berhari-hari. Padahal kami saling sayang, saling cinta. Kami kan sudah bilang komitmen hubungan ini mau dibawa serius. Tapi entah kenapa setiap hari tuh ada saja masalah. Rian kalau pulang kerja capek-capek lihat Cece kayak mulai emosi, Cece bikin kesalahan sedikit jadinya melebar, bertengkar lagi. Begitu tiap hari mengulang kejadian yang sama tiap hari. Lama-lama Cece ini merasa kayak hubungan ini sudah mulai tidak sehat. Terus juga bapaknya ini selalu ambil peran di dalam hubungannya mereka. Bapaknya ini kayak seolah-olah mau memisahkan mereka, tapi mau Cece tetap ada dalam rumah itu. Tapi bapaknya ini kayak berusaha memisahkan mereka, tapi maksudnya apa coba Cece harus ada dalam rumah ini? Dari situ Cece juga mulai sering-sering kesurupan, Cece mulai sering-sering diganggu sama sosok yang aneh-aneh. Cece kadang lagi di dapur, terus Cece diteror. Kain kayak penuh ini kepala, penuh banyak pikiran. Ada yang bisikan dia hal-hal aneh. Bapaknya si Rian ini kayak tiap hari menghasut hubungan mereka, fitnah Cece. Kadang-kadang dia melapor hal-hal aneh kepada Rian, padahal hal-hal itu tidak dilakukan. Akhirnya
Cece memutuskan untuk akhiri hubungan ini. Katanya Cece, saya tuh sayang sekali sama si Rian, sayang, betul-betul sayang, cinta sekali. Tapi kalau harus keadaannya seperti ini, saya tidak bisa merahin terus sama bapak mertua. Ini hubungan apa coba? Akhirnya Cece memutuskan, oke, saya pengen akhiri hubungan ini sudah. Saya tidak mau lagi lanjut hubungan ini. Saya pengen akhiri hubungan ini. Sebentar hubungan juga tidak ada kepastian. Dengan perjanjian 5 tahun baru bisa menikah. Jadi apa peran saya dalam rumah ini? Tujuannya mereka bawa saya ke rumah ini apa? Akhirnya Cece coba kumpul semua keluarga. Kebetulan ada keluarga kayak sepupu jauhnya Cece juga di kota itu. Panggillah datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah membawa Cece ke rumah mereka. Itu berarti tujuannya baik. Itu berarti mereka ingin hubungan ini lebih ke jenjang yang lebih serius. Tapi lain sisi harus persyaratan 5 tahun baru menikah. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Kita tidak tahu apa yang terjadi selama 5 tahun berjalan. Jadi Cece minta kepastian. Saya sudah dibawa ke rumah ini, kepastiannya apa? Saya ingin menikah. Kalau kalian tidak mau saya menikah dengan Rian, ya sudah, saya ingin berpisah. Kalau memang jodoh, suatu saat kita pasti bertemu. Tapi kalau memang tidak jodoh, ya sudah, mungkin hubungan kita sampai di sini. Tidak bisa dilanjut lagi. Di sini bapaknya si Rian kayak berusaha untuk Cece tetap tinggal di rumah ini. Tapi Rian kayak sudah tidak mau lagi. Ya sudah, akhir saja. Kalau memang itu keputusannya si Cece, ya sudah, kita akhiri hubungan ini. Tapi bapaknya si Rian ini kayak, jangan Cece, jangan kamu keluar dari rumah ini, jangan. Seolah-olah kayak Cece ini mau dijadikan istri kedua. Jadi Cece ini harus tetap tinggal di rumah ini. Dan katanya si Cece, kakain selama ini apapun yang dikatakan bapaknya Rian, saya selalu nurut. Apapun itu, walaupun saya sudah mau keluar, mau pergi ke keluarga sekalipun, kalau bapaknya bilang, Cece kamu tidak usah pergi, kamu harus tetap dalam rumah, tidak pergi dia. Kayak dia dihipnotis, betul-betul kayak bodoh, dihipnotis. Tapi hari itu Cece ngotot, tidak, saya tidak mau lagi. Pokoknya saya mau pisah sama Rian kalau memang Rian tidak gerah menikah dengan saya. Ini keputusan Cece sudah bulat, terus keluarganya juga sudah setuju dengan keputusan Cece. Ya sudahlah, orang tuanya si Rian, ya sudahlah, kalau memang mau seperti itu, ya sudahlah, kalian pisah. Setelah pisah, Cece ini menjalani hari-harinya dia seperti biasa dong, seperti sebelumnya. Cece mulai kembali kerja, mulai kembali ngekos, pulang pergi kos, kerja seperti biasanya. Pada suatu ketika Cece ini bertemulah sama orang pintar, kita sebut saja orang pintar ini. Kita panggil saja Om. Cece ini bertemulah sama Om. Dan di sini terbongkar semua kedok keluarga toksik itu. Cece bertemulah sama si Om. Dan si Om ini bilang, kamu ada yang ikutin. Cece kaget dong, hah? Ada yang ikutin? Siapa Om? Ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang selama ini ikutin kamu. Siapa Om? Kenapa? Alasannya apa dia ikutin saya? Ya sudah, kalau kamu pengen tahu nanti kamu ke rumah. Ayo ke rumah. Nanti Om coba bantu. Om coba bantu komunikasi dengan si sosok yang ikutin kamu ini. Sebenarnya tujuannya apa dia ikutin kamu? Terus siapa yang mengirim dia untuk ikutin kamu? Akhirnya pada suatu malam, tepatnya malam Jumat, Cece memutuskan untuk pergi ke rumah si Om. Cece ditemani sama sepupunya, mereka pergi ke rumahnya si Om. Sampai di sana, Om coba menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan Om bilang, Cece, Om bisa bantu kamu untuk komunikasi sama si sosok ini, biar kita tahu tujuannya si sosok ini ikutin kamu itu untuk apa, dan siapa yang menyuruhnya untuk ikutin kamu. Akhirnya Om melakukan ritual untuk komunikasi dengan si sosok ini. Jadi si sosok ini dimasukkanlah ke dalam jasadnya si sepupu Cece ini untuk coba komunikasi. Ngeri ya. Sosok ini masuk ke sepupunya Cece ini. Dan di situ Cece tanya, kamu siapa?
Terus katanya si sosok ini, saya tidak tahu nama saya siapa. Terus kenapa selama ini kamu ikutin saya? Katanya saya disuruh. Sama siapa kamu disuruh? Sama bapaknya si Rian. Disuruhnya untuk apa? Jadi di sini ada dua. Disuruhnya pertama, saya disuruh supaya kamu nih harus tetap nurut sama beliau. Jadi apapun yang dikatakan beliau, kamu nurut. Yang kedua, saya disuruh nyelakain kamu. Jadi sudah beberapa kali saya berusaha untuk buat kamu celaka, tapi selalu ada yang gagalin niat saya untuk kasih celaka kamu. Terus di situ Cece nangis. Cece bilang, kenapa? Apa tujuannya beliau untuk melakukan semua itu? Katanya si sosok itu, karena beliau suka sama kamu. Makanya beliau lakukan itu. Beliaulah yang berusaha memisahkan kamu sama Rian. Dari semua masalah-masalah selama kamu berhubungan sama si Rian, kamu tinggal di rumah itu semua beliau. Dan itu saya yang melakukannya atas perintah beliau. Terus karena si Cece ini lagi histeris, sedih dan tidak terima dengan semua kenyataan ini, disitulah Cece bilang, oke, sudah kita akhiri dulu untuk malam ini. Saya betul-betul berat untuk menerima semua ini. Nanti coba kita komunikasi lagi sama sosok ini, tapi nanti. Untuk saat ini jangan dulu. Setelah itu katanya si Om, nanti kalau Cece mau lagi untuk komunikasi sama sosok ini, Cece boleh kok datang. Nanti Om coba bantu lagi. Setelah kejadian itu tetap saja Cece diteror. Walaupun di kos-kosan Cece kadang-kadang menerima hal-hal aneh. Bahkan Cece bilang paling nyata tuh, Cece pernah lagi masak, Cece didorong ke arah kompor yang lagi nyala. Itu tuh nyata Kain. Percaya tidak percaya itu nyata. Terus beberapa kali juga Cece kayak keluar sama teman-temannya selalu diganggu. Bahkan Cece pernah kayak dikunci di dalam kamar kos. Itu semua nyata Kain. Entah orang mau percaya atau tidak percaya, tapi itu betul-betul nyata teror-teror seperti itu. Akhirnya karena sudah terlalu diteror-teror, Cece balik lagi ke si Om. Dan Cece mencoba untuk komunikasi lagi sama si sosok itu. Masuk lagi. Cece tanya, kenapa kamu teror saya selama ini? Saya sudah keluar dari rumah itu, tapi kenapa saya masih diteror? Katanya sosok itu, karena beliau ingin kamu kembali ke rumah itu. Beliau ingin kalian bersama. Beliau sudah berhasil memisahkan kamu sama anaknya, jadi beliau menginginkan kamu. Di situ Cece nangis, Cece marah. Terus Cece bilang, terus kenapa kamu ikut apa yang dia perintahkan? Sosok itu bilang, karena beliau adalah Tuhan saya. Apa yang diperintahkan sama Tuhan saya harus ikut. Terus di sini Om mulai masuklah. Om mulai bertanya, di mana awal kamu kenal sama beliau ini? Katanya beliaulah yang menemukan dia ini, yang menemukan sosok ini. Karena sebenarnya sosok ini adalah seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di pohon. Jadi beliaulah yang melihat sosok ini di pohon itu, dan beliaulah yang menjadikan sosok ini sebagai budaknya beliau, yang bisa disuruh-suruh apapun keinginan beliau, sosok ini yang penuhi. Terus si Om bertanya dong, terus kenapa sekarang kamu mau jujur semuanya? Katanya sosok ini, saya tuh sayang sama Cece. Saya tuh mau mereka sama-sama, Cece dan Rian ini hidup sama-sama karena mereka tuh saling menyayangi. Tapi di satu sisi saya tuh kasihan sama si Cece. Kalau dia harus hidup sama Rian, dia harus bersama dengan Rian, dialah yang korbannya. Itu kata sosok itu. Kemudian setelah itu sosok itu minta, tolong Om, saya dikeluarkan dari pohon itu. Karena kalau selama saya masih tinggal di pohon itu, beliau akan terus menjadikan saya sebagai budaknya beliau. Jadi saya mohon
keluarkan saya dari pohon itu. Karena saya tidak mau jadi sosok yang terlalu jahat, menyakiti orang, buat orang celaka dan lain-lain. Jadi Om, tolong keluarkanlah saya dari keluarkanlah saya dari tempat itu, dan tolong pindahkan saya ke tempat lain. Dan satu hal lagi Om, saya belum ada nama. Tolong Om beri saya nama, karena saya sudah lupa nama saya siapa, karena sudah terlalu lama. Akhirnya setelah kejadian itu, Cece juga sebenarnya masih sangat-sangat mencintai Rian, tapi karena dengan adanya hal-hal seperti ini, Cece juga tidak mau celaka kalau suatu saat dia harus hidup sama-sama dengan Rian, dan dalam keluarga seperti itu, apalagi bapaknya si Rian suka sama Cece. Cece mintalah sama si Om minta tolong pisahkan saya sama si Rian, hilangkan rasa saya yang begitu dalam sama si Rian, tolong hilangkan. Biar saya tidak mencintainya lagi, biar saya membenci dia. Tolong Om. Dan setelah itu, Om mulai buat ritual untuk memindahkan sosok ini keluar dari rumah lamanya dia dan dipindahkan ke rumah baru. Dan diberi nama, katanya sosok ini, tolong beri saya nama agar saya tidak menjadi sosok yang jahat. Saya ingin menjadi sosok yang baik, bukan yang jahat. Dan diberi nama. Setelah itu ritual pun selesai. Hidup Cece sudah aman, damai, tentram. Katanya si Cece sekarang tuh kayak dia merasa hidupnya tuh enak, lega. Tidak seperti dulu dia selalu diikuti sama si sosok itu. Hidupnya tuh kayak hambar, gelap, tidak ada tujuan, amburadul. Pikirannya tuh cuman ke Rian, bapaknya. Bahkan apa yang dikatakan bapaknya dia selalu ikut. Itu hidupnya si Cece. Dan sekarang hidupnya si Cece sudah bahagia bersama orang lain. Tapi tujuannya Cece menceritakan cerita ini biar orang-orang di luar sana suatu saat tidak mengalami hal yang sama kayak si Cece ini. Oke, terima kasih telah setia nonton video ini. Jangan bosan-bosan untuk menonton video-video saya yang lain. Jika kalian menyukai cerita-cerita saya, tolong tekan tombol subscribe, like, komen yang banyak, dan bagikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.